Oke, siap. Oke. So, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Sambah Pati. Salam Jinso dan salam bajak silat. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat sejahtera. Selamat jumpa lagi ya dengan saya Mbah Pati. Karena sudah beberapa hari saya tidak buat video tentang apa ya? Sejarah IKS atau tentang IKS lah. Tapi karena kemarin saya ke Bekasi dan di sana saya ketemu banyak saudara-saudara sini karena saya mengikuti acara IKSPI Jabar Open. Nah, di sana juga banyak ketua cabang sejabar ya, sejabar ya. Jadi kemudian saya ketemu dengan beliau. Nah, jadi sebelum kita mulai, monggo perkenalan dulu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Jinso. Saya Sumati, Ketua Cabang IKSPI Kerasakti Bogor Raya. Periode 2019-2024. Siap. Oke, cukup. Santai. Pak, ini mohon izin Pak, untuk angkatannya Bapak minta maaf, angkatan berapa? Biar nanti tinggal trik. Saya angkatan 19. Hidup 04. Atlet itu di lapangan tenis Lanut Iswayudi Mauspati. Oh, angkatan 19. Alhamdulillah dibilang mbah sekarang. Iya Mbak ya, seharusnya Bapak yang mbah saya. Waduh, Ya. tahun berapa ya Pak kalau boleh tahu? Tahun 89 Januari. Tahun 89. Berarti itu masih sering ketemu guru besar ya? Guru besar itu karena untuk Mauspati Lanut Iswayudi lapangan tenis itu adalah atlet pertama yang dibuka setelah dari Madiun. Kalau Madiun dulu kan pindah-pindah dari guru besar terus ke pabrik apa itu namanya itu terus pabrik gitu melebarnya langsung ke Mauspati. Oh, berarti pabrik gula itu, ranting yang di pabrik gula itu adalah pindahan dari yang Madiun gitu atau? Karena di Madiun sendiri masih pindah-pindah. Beritanya dulu masih pindah-pindah gitu. Beritanya seperti itu. Berarti Lanut Iswayudi itu adalah ranting pertama yang dibuka setelah Madiun. Nah, SMA 3 itu? Wah, kalau itu sudah setelahnya. Oh, siap. Kalau nih yang saya pernah baca di buku sejarah di satu halaman doang, itu kayaknya buku-buku lama deh. Itu yang ada satu lagi di Dempel. Ranting Dempel. Itu kalau nggak salah itu yang Mas Eko Gendut ya, Pak Mas Gendut Eko. Kalau di SMA Negeri 3 itu kalau tidak salah ya, itu yang saya baca, soalnya sudah lama bukunya. Saya ketemu kemarin dikasih sama sesepuh juga. Terus di SMA 3 itu kalau tidak salah Pak Andik. Oh, tapi itu berikutnya lagi ya, bukan bersamaan ya berarti? Ya, yang pertama kali setelah berita-berita yang masuk itu adalah di Lanut Iswayudi. Jadi di situ ada namanya Mas Tikno, Dewan Guru sekarang itu ada di situ. Terus ketua cabangnya dulu Mas Joko, namanya Mas Joko. Jadi di komplek Lanut Iswayudi semua pengurus-pengurus itu. Oke. Dulu masih zamannya Bapak itu emang sabuknya sudah seperti sabuk hitam, kuning, biru, dan merah, atau mungkin kuning tidak ada atau? Nah, ini yang sudah samar-samar. Tapi seingat saya itu memang nggak ada sabuk kuning dulu. Dulu nggak ada sabuk kuning ya. Seingat saya itu dari hitam langsung ke biru. Ya. Tapi memang lumayan lama itu. Kemarin saya waktu ngobrol sama Pak Edi Santoso juga bilang gitu. Dulu nggak ada sabuk kuning. Nggak ada. Karena untuk banyak yang ikut itu umurnya masih di bawah. Jadi ditambah sabuk kuning supaya bisa bikin spasi sedikit supaya jangan dari ini langsung. Ya. Betul sekali. Oh, berarti zamannya Bapak itu sudah ada KTA?
Sudah ada. Tapi bentuknya seperti KTA masih kertas biasa di laminating. oh di laminating. Oh ya. Berarti sama kayak seperti ini ya. Nanti saya tampilkan gambarnya. Betul. Sama seperti Pak ini. Pak Emung yang dari Jakarta. Bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau Siap. kamu masih belum ganti ya begitu. Jadi kertas di laminatingnya. Berarti Bapak ini aslinya Madiun atau Bogor? Magetan. Oh, Saya itu dari desanya. Ya. Desa Sobondoro. Desa Sobondoro, Kecamatan Karangrejo, ada Pamekaran sekarang menjadi Karas. Ya, siap. Berarti banyak cerita ini. Terus dari Magetan, kenapa bisa tertarik sama IKS dulu itu, Pak? Dulu sebenarnya untuk di sekitar saya. Ya. Di sekitar saya itu perguruan banyak. Banyak. Boleh disebutin nggak, Pak? Nah, karena di sekitar saya itu kebetulan wilayah saya. Ya. Kebetulan cuma satu RT. Ya. RT itu dikelilingi sungai dan sawah. Di sebelah barat itu ada namanya perguruan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Terus yang sebelah utaranya itu Winongo. Sebelah timurnya PSHT. PSHT. Jadi kita dikelilingi oleh perguruan-perguruan. Siap. Dan tempat saya belum ada perguruan satupun. Karena pertama kali ada yang ikut IKS. Saya lihat gerakannya. Pertama kali yang masuk gitu. di RT-nya Bapak itu IKS? Iya, ada yang ikut IKS. Kebetulan dia sekolahnya di Mauspati, SMP 1, SMA 1 Mauspati. Saya tertariknya gitu, terus pernah diajak melihat, jadi ada tingkat dua yang pakai baju kayak dulu hebat amat ya? gitu. Tingkat 1 nggak pakai baju hitam? Enggak, Ya? tingkat 1 belum pakai itu. Nah, jadi tingkat 2 yang Boleh pakai baju hitam. Oke. mulai kering bibirnya. Saya Tadi katanya mau cerita apa ya? dulu kalau saya lagi amanah gitu, kalau lo belum minum, amanah suruh ngomong sampai lengket. Masih panjang, jadi kita ngopi dulu. Rehat sebentar. Gitu ya. Dan mungkin ya nanti ada yang lupa, bisa jadi. Ya tidak apa-apa. Kan sudah lama kan? Oh iya, udah lama. Berarti teman Bapak itu yang ngajak Bapak ke tempat latihan IKS atau gimana? Latihan di rumah, di depan musola itu, di halaman musola waktu itu. Berarti ikut nonton aja dulu pertamanya atau langsung terjun? Langsung ada yang buka latihan IKS nih, langsung masuk. Latihan biasa, jadi belum meriah apa itu pendaftaran gitu enggak. Ya diajarin ke anak-anak di rame gitu. Ayo latihan yuk. Di situ kita ikut, tapi dulu latihannya enggak seperti sekarang ini. Kasar dulu. Keras apa kasar namanya? Keras. Kasar juga, kasar sama aja sih. Cuma ya lebih ininya lebih diterima di masyarakatnya itu keras. Keras dulu. Keras, ya. Berarti masih kungfunya masih kental sekali ya. Dan variasi saat itu luar biasa memang. Berarti masih dapat yang saya tahu itu ada Haujen Gundul, Kucir, itu ya masih zamannya itu. Ya? Jadi kucir saat itu masih kuncir. Ya. Yang ada orang tapi ada ekor kayak kungfu. Itu gambar-gambar itu emang digambar sendiri sama Gumbes ya? Kalau itu saya nggak paham ya. Nggak paham kalau seperti sumbernya dari beliau. Ya bisa jadi dari beliau gitu ya. Karena sebenarnya kenapa jadi pertanyaan ya? Jadi sepertinya. Setelah itu tertarik ikut terus lihat tingkat 2 yang tadi, lanjut yang tadi lihat tingkat 2 kok pakai baju hitam hebat atau gimana? Ada imamnya, ada atraksi atau gimana Pak itu? Oh belum, jadi baru ngelihat karnaval gitu. Udah apa ya dulu ya? Pokoknya saya melihat dia pakai seragam tingkat 2 itu, pokoknya
Lebih keren ya. Oh berarti Bapak tertarik juga dengan baju ini. Baju yang itu, baju tingkat ini. 2, lihat sabuk merah, lihat lincah-lincah, wah itu. Yeah. Karena baju sabuk biru dulu kan masih selempang ya bajunya, masih yang baju kuning sekarang kan. Tapi memang ada ketertarikan lain dulu. Jadi selain suka baju nih. Ya, ada ketertarikan. Jadi disampaikan karena di musola kan dulu di musola tempat saya kalau masjid harus di musyawarah. Nah, di situ buat atraksi-atraksi kecil. Seperti apa? Contoh yang Bapak ingat atraksi-atraksi kecil. Nah, seperti ngangkat tubuh orang tidur diangkat. Ya itu kan kalau waktu kecilan saya itu aneh ya gitu, aneh. Siap. Seperti itu aneh. Nah, dan hal-hal lain yang disampaikan secara lisan, terutama dulu kayak ada ilmu kerohaniannya itu disampaikan, ada ilmunya ini. Nah, itulah. Jadi pokoknya ada yang disampaikan secara lisan berkaitan dengan ilmu kerohanian itu bisa nanti. Berarti emang dulu itu langsung diperkenalkan saat belajar, langsung perkenalkan juga tentang kerohanian IGS itu? Ya enggak juga. Jadi bahwa kandungan yang dipelajari di IKS itu ini gitu. Secara garis besarnya saja seperti itu. Oh, siap. Akhirnya latihan di situ, dan yang ngelatih saya itu sudah naik biru semua. Ada dua berarti. Setelah itu Bapak masih ingat nama mereka atau sekarang mereka ada di mana? Supriyanto. Oh, Pak Sugeng. Uking itu. Pak Uking. Dinas di Lanut Iswaidi. Satunya sekarang kakaknya, masih aktif beliaunya atau? Ya muncul baru ya, turun gunung lagi gitu kan dia. Katanya. Nah, setelah dicecet saya akhirnya mau mendampingi teman-teman lagi karena masih ada tempat latihan yang sehat yang ditinggalkan oleh Mas Sugeng sama Mas Gunawan itu. Sekarang diteruskan ke saya, itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang, wah luar biasa ya. Gitu. Amazing. Kapan-kapan kita harus turun ke sana. Magetan, oke siap. Kita harus ke tempat sana juga Magetan ya. Pokoknya di sana mau ada tugu besar masuk itu kawasan. Tapi lingkupnya kecil. Ngopi Pak. Lanjut. Waktu itu kira-kira Bapak sudah umur berapa waktu itu? Waktu ikut IGS, mulai ikut IGS itulah. Itu SMP kelas 1-an. SMP kelas 1 berarti umur sekitar belasan tahun ya? Ya, terus angkatan itu 87 ya. Kan tingkat 1 saya angkatan 29. Tingkat 1 angkatan 29. Tingkat 2 angkatan 19. Siap. Karena untuk tingkat ke merah dulu tidak serta-merta seperti sekarang. Itu memang keras. Bahwa untuk naik ke tingkat 2 harus hafal materi tingkat 1. Dan kerohaniannya hafal, juga pernah praktek, bisa praktek itu. Ya. Makanya mau masuk di tes tingkat 2. Zamannya itu kan baru pengembangan. Ditarget untuk tingkat 2 itu ya untuk pengembangan. Diproduksi seolah gitu sebagai pelatih. Apakah waktu itu tingkat 1 sudah boleh buka ranting sendiri atau emang harus tingkat 2? Sebenarnya kalau ranting secara resmi belum, tapi kalau coba untuk membantu atau latihan biasa boleh, tapi secara resmi belum boleh karena yang melatih waktu itu cuma tingkat 2. Berarti kayak asisten pelatih gitu ya? Pendamping. Berarti sama kayak sekarang itu sabuk kuning. Kalau kami di NTT itu kan sabuk kuning dulu masih zamannya saya 2012. Itu sabuk kuning wajib. Setelah naik sabuk, karena kita di sana tidak ada warga, warganya bisa dihitung dengan jari. Jadi yang naik sabuk kuning harus cari buka ranting. Jadi, itu kondisional ya. Kondisional ya, seperti itu. Karena pengembangan, terus untuk peminat luar biasa. Siap. Begitu. Mungkin seperti itu. Lebih ke kondisional betul. Siap. Nah, bisa seperti itu. Jadi pengesahannya tingkat 1 waktu itu Bapak di mana? Di Lanut ini atau di Kodim? Di tingkat 1 ini yang saya agak ingat, tapi memang tingkat 2-nya di Kodim.
tingkat satunya dulu lupa saya, sepertinya bukan di Kodim ya, apa di rumah beliau ya. Tingkat satu lupa saya. Jadi saya mengingat itu sudah lupa kalau pengesahan tingkat satu itu di mana, itu lupa saya. Lupa. Bapak terus tadi kan Bapak bilang sering ketemu sama Gubes. Bisa ceritakan sedikit karakternya guru besar itu seperti apa? Karakternya guru besar itu. Sebenarnya untuk guru besar menurut pandangan saya, Iya. memang dia pembawaannya santai. Santai. Tadi berarti saat bertamu itu ngobrolnya biasa? Biasa saja, seperti kakak adik aja. Kakak adik aja. Seperti kakak adik. Jadi manggil saya adik gitu. Dek. Jadi nggak ada panggilan bapak, ya mas. Mas. Jadi siapapun waktu itu manggilnya memang mas. Jadi nggak ada bapak. Tidak ada bapak. Mas, Dek. Emang itu Gubes yang bilang bahwa jangan panggil bapak dong, panggilnya mas aja gitu? Atau emang pas gabung itu udah gitu? Gabung sudah begitu. Ya. Memang diarahkan nanti manggilnya mas saja. Itu ada pelatih yang menyampaikan seperti itu. Mas, manggilnya mas saja. Manggil mas. Nah, tapi secara tidak langsung, beliau itu kalau manggil siapapun tuh Dek. Gitu. yang jadi generasi penerusnya itu manggil Dek. Dek gitu. Akhirnya kalau Dek mungkin bapak yang nggak asik ya, akhirnya mas mungkin Mas. gitu ya. Dek, Itu mas gitu ya gitu. Mas gitu. Terus dengar-dengar katanya guru besar itu ngerokoknya ini sekali ya, maksudnya. Ya, itulah luar biasanya guru besar itu rokoknya memang intens. Jadi kayak nggak ada berhentinya. Seingat saya gitu, rokoknya kuat sekali. Kalau nggak salah dulu tuh bentul rokoknya, itu katanya bentul biru itu. Rokoknya kuat sekali. Pokoknya sambil ngobrol ngasih wejangan ya pas gitu. Tetapi saat beliau itu ada di hadapan kita ngasih arahan, dia tidak merokok. Tegas berarti. Ya. Saya waktu di Patlat itu ada Mas Tekno itu, Mas Tekno. Ya. Itu dulu Pak Tikno sudah Dewan Guru waktu belum. Masih sabuk merah berarti. Iya, masih sabuk merah. Tapi ya, dia paling betul kalau untuk catahan gitu. Catahan. Baris. Oh itu hebat. Wes, pokoknya loanta terus ini. Setiap beliau datang tuh loanta ada. Makanya itu lah. Dan kalau Gubes datang waktu itu, ya. Mas Tatong datang, jadi Mas Tatong datang. Gitu. Kalau Mas Tatong datang, akhirnya dibarisin. Jadi beliau tidak masuk sebelum latihan istirahat, karena ada pintunya. Jadi beliau itu nggak akan masuk sebelum latihan ini di stop sama pelatihnya. Jadi setelah ada informasi, wah, Mas Totong datang, bahasanya Mas Totong ya, Mas Totong datang gitu. Setelah istirahat, beliau masuk, semua suruh berdiri, baris. Jadi enggak salaman satu-satu karena banyak. Jadi beliau masuk di hadapan kita, didampingi oleh para pendekar yang dari saya. Belum ada tingkat 3 waktu itu berarti ya? Belajar, tahap belajar. Seingat saya Mas Tekno ya, karena Mas Bambang itu kan orang sana, kalau Mas Tekno orang Mauspati. Nah itu masih dengar masih tahap belajar. Latihan. Udah belajar gitu. Jangan belajar tingkat 3 gitu, karena kebetulan Mas Tekno itu Gubes kasih tahu bahwa Gubes atau Pak Tikno kasih tahu bahwa sekarang saya lagi belajar tingkat 3 atau informasi dari pelatih dari bahwa telinga ke telinga aja. Informasi dari pelatih bahwa diperkenalkan Mas Tekno itu lagi latihan di tingkat tingkat 3 di Madiun, di pusat gitu. Berarti Pak Tikno sendiri waktu itu atau emang sudah ada? Kalau Mas Tekno itu baru angkatan berapa ya? Jadi sebenarnya untuk latihan ketika banyak beritanya itu ya banyak. Tapi yang sempat disahkan tuh orang-orang tersebut. Jadi orang-orang tersebut. Jadi ceritanya banyak ini. Harus part 5 di sana. Oke, terus
setelah itu Gubas kasih arahan atau guru juga kasih contoh gerakan atau enggak? Atau kasih langsung kasih himbauan atau binaan atau kasih ini aja? Kasih arahan aja. Ya, setelah kami disiapkan berbaris, beliau masuk. Jadi langsung dipimpin penghormatan. Jadi enggak salaman gitu. Jadi penghormatan serentak. Dulu itu bahasanya apa ya? Hormat kepada siapa dulu, Mas Toto apa lupa saya. Jadi intinya adalah ada penghormatan tapi dulu itu Jingsu gitu dengernya. Nah, kebetulan di buku yang kuncir itu tulisannya juga Jingsu gitu. Jingsu karena dulu belajar kami angkatan segitu nggak ada buku, ngikutin pelatih gitu. Ngikutin pelatih. Berarti dulu itu Jingso gitu. Iya. Pakai G. Jing Jingsu gitu. Memang itu. Soalnya aku lihat di beberapa komenan. Jadi aku tuh bisa bedakan kalau di kolom komentar YouTubeku itu, aku tahu mana orang lama itu dari Jingso-nya itu. Saya sudah nggak pakai, udah lama nggak pakai. Kalau Jingso itu ada beberapa sesepuh yang komennya pakai Jingso. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Bahkan sekarang ada ketua cabang yang masuk itu masih ada Jingso. Masih ada Jingso. Seingat Bapak waktu itu, seangkatannya Bapak itu berapa orang? 9 orang. 9 orang dari Lanut Swayuti, latihan 9 orang. Dan dari Wiswa itu ada penambahan itu anggota kehormatan. Anggota kehormatan kebetulan memang ya sudah perwira waktu itu. Jadi ada penambahan. Intinya yang latihan asli seangkatan yang sama-sama dari nol itu 9 orang. 9 orang. Masih sedikit ya. Bukan ini. Terus gabung pas angkatannya itu gabung bersama itu sampai 1000-an nggak? Belum. Nggak ada 1000-an, nggak ada ratusan. Di Kodim itu. Di Kodim ya? Iya, di Kodim. Belum banyak, belum nyampe. Oke, siap. Berarti itu sedikit. Jadi menyambung tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Iya. Itu. Jadi beliau masuk setelah penghormatan, beliau itu ngasih motivasi dan pengarahan. Dan yang cuma saya ingat itu sampai sekarang itu bahasanya begini. Belajar silat di KSP Kerasakti, kalau kalian serius, bahasanya begitu ya, makanya apa itu bahasanya agak lupa bahasanya. Jadi kalau sudah sabuk biru itu perbandingannya 1 lawan 10 orang yang tidak belajar silat. Tempat jadi pelatih gitu itu motivasi guru besar saat memberikan pengarahan 1:10. Nah, itu juga masih di sama kayak di timur itu, kita kalau Loanda itu masih dikasih siswa 10. Kalau misalnya warga mau ikut Loanda berarti warga 1 orang, siswanya 10. Ya. Seperti itu. Oh, berarti memang dari sananya. Itu ya dibilang doktrin ya bukan, tapi itu adalah penyemangat juga. Bahwa betul kita kalau sudah biru itu kalau mau menekuni sangat luar biasa. Intinya jangan sudah naik jadi sabuk biru terus hilang. Wah. Karena pelatih ini terlalu memberikan ilmunya itu terlalu gampang. Jadi setelah dikasih ilmu yang menghilang itu dipakai benar gitu. Ilmu menghilang. Setelah itu Bapak aktif, tadi kan kita sempat cerita-cerita katanya, terus Bapak vakum dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oh, itu mah di sini. Jauh sekali. Jauh sekali. Karena 89 saya lulus, saya pengesahan dan saya lulus dari STM saat itu. Dan perjalanan latihan saya dari rumah ke Patlap itu 16 kilo naik sepeda. Berarti dulu waktu latihan masih latihan dari siswa sampai warga sampai tingkat 2 itu emang
tidak ada kayak masalah-masalah ini mungkin diserang atau apa, atau emang dulu Enggak sih. enggak, Tapi setiap latihan, pulang latihan. oh pulang lagi. Enggak ada. Tapi setiap pulang latihan ya gitu. Aduh, sama aja Pak. Pak Edi juga katanya gitu. Terus kemarin sama Pak Abdul Salam juga katanya gitu. Nggak masalah deh nanti. Pas pulangnya itu. Oh gitu ya. Jadi ya kalau pengalaman seperti itu ya banyak. Terlibat. Oh berarti emang udah dari dulu ya? Gitu ya. Ya dulu ya sangat. Dulu mah sangat. Nah, jadi Bandara daging ya? nah itu di Pak. Gitu. Karena saya melewati 2 base camp. Oh, ya. Base campnya mereka itu kan. Ya. Oh, dan itu biasanya dihadang itu di tempat yang Gelap. pengang. Jadi nggak ada rumah itu namanya apa kalau Ya, lihat itu. ya. Ah di situ nggak ada rumah, nggak ada jauh loh. Kosong lah. Oh, Kosong gitu. itu dia udah biasa.